Saudara, sapaan gembala kita pada hari ini didasari pada pembacaan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ada sebuah lagu ciptaan Tito Sumarsono yang dipopulerkan oleh Chrisye pada tahun 1989 dan sampai 1990-an. Saudara, sebagian dari lagu itu berbunyi demikian. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Saudara, lagu ini mengisahkan bagaimana seseorang merelakan kekasihnya untuk meraih mimpinya selagi masih ada waktu bagi kekasihnya itu. Saudara, waktu yang dimaknai sebagai kesempatan yang menghembuskan roh harapan untuk menghidupkan semangat hidup dalam meraih mimpi atau cita-cita kekasihnya itu. Saudara, bersyukurlah kalau hari ini saudara masih dapat mendengar program Sapaan Gembala GKI. Sapaan yang mengembuskan roh harapan untuk menata diri dan memaknai hidup lebih baik dan arif. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, jangan bodoh. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Kesalahan atau permusuhan yang sedang kita hadapi, saudara, selagi ada waktu, segera dihentikan atau kita ubah. Mari kita datang kepada orang yang kita benci itu untuk meminta maaf. Masih ada kesempatan untuk kita menata diri, memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan, dan mohon pengampunan daripada Tuhan untuk dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Jangan tunda, jangan sampai kesalahan atau dosa kita itu menimbulkan akibat yang lebih parah atau kerugian yang lebih besar. Ini saatnya, saudara, untuk kita menata diri, memperbaiki diri, dan bertobat. Kalimat selagi masih ada waktu membawa kita kepada sebuah kesadaran, saudara, bahwa Tuhan, Sang pemilik waktu, masih mempercayakan karyanya kepada kita. Masa untuk kita meningkatkan kualitas hidup atau kinerja ke jenjang yang lebih tinggi. Kegagalan, saudara, bukanlah akhir dari sebuah karya atau pekerjaan kita. Sakit penyakit bukanlah virus yang melumpuhkan kita untuk berkarya atau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, masa pandemi ini bukanlah kutukan, ataupun saudara saat kita work from home atau saat kita harus berada di rumah, saudara, itu bukanlah masa bagi kita untuk bermalas-malasan. Dalam sebuah artikel saya baca, saudara, Yohanes Calvin berkata bahwa sumber segala dosa
adalah perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Bermalas-malasan itu adalah dosa, saudara. Menyia-nyiakan waktu berarti menghabiskan apa? Menghabiskan seluruh waktu tanpa bertanggung jawab pada keterpanggilan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan untuk berkarya. Tiap orang, saudara, ketika diberikan waktu oleh Tuhan, berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk berkarya. Untuk berkarya seperti Sang Pencipta dan Pemberi waktu itu pun terus berkarya. Saudara, dengan bekerja, segala pemberian Tuhan, karisma, kepintaran, dan segala talenta yang Tuhan berikan dapat kita optimalkan dan dapat kita pergunakan selagi masih ada waktu untuk kita meningkatkan kualitas kehidupan kita. Saudara, jikalau kita bekerja atau beraktivitas atau melayani hanya untuk sebuah rutinitas belaka atau untuk mencari kesenangan-kesenangan kita, maka kita diperbudak oleh waktu dan diperbudak oleh kepentingan dan kesenangan. Saudara, selagi masih ada waktu untuk kita bekerja, untuk kita beraktivitas, untuk kita mengoptimalkan diri kita dengan segala talenta, kemampuan, dan berkat yang Tuhan berikan, teruslah berkarya selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu pun dapat kita pahami, saudara, sebagai sebuah proses pertumbuhan iman kita, proses perjalanan hidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, hidup bijaksana melibatkan penggunaan waktu yang cermat, yang tepat. Saudara, Allah adalah sosok yang kreatif dan bersuka cita dengan segala kreativitas dan hasil karyanya. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Dia ciptakan dengan apa? Dengan sangat baik. Bahkan termasuk manusia di dalamnya. Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dengan kreativitas yang luar biasa, dan Allah suka, bergembira, dan Dia katakan sangat baik. Saudara, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kemuliaan Allah dalam kreativitas dan karya-karyanya itu. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saat kita mempergunakan waktu-waktu yang ada, saat kita berjuang dalam segala kesusahan, pergumulan-pergumulan kita, saat saudara kita meningkatkan karya dan pekerjaan dan pelayanan kita, saudara kita bisa merasakan sukacita, merasakan cicipan kegembiraan yang Allah miliki ketika Dia berkarya dan beraktivitas. Ini menjadi bagian keinginan kita untuk memuliakan Tuhan, dan dalam kebersamaan kita bersama dengan Allah, bukan hanya sekedar untuk memenuhi apa yang kita inginkan, tapi bersama-sama dengan Allah, saudara, merasakan sukacita, kegembiraan, dan inilah keinginan Allah dalam menciptakan kita. Dan itulah juga menjadi keinginan kita dalam mengisi hari-hari kita, dalam mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, selagi ada waktu, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan teruslah berkarya untuk menolong sesama. Dan inilah yang menjadi keinginan Tuhan, dan tentu juga menjadi keinginan kita semua. Semoga tercapai
segala keinginan